إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-muhtaramun para alim ulama tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, akhina fillah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Irianto Wali MA beserta para pengurus, para sesepuh hadir bersama kita, guru kita Dr. Andes Haji Ahmad Sani mata'anallah bitil hayati. Jamaah yang berbahagia, kita langsung ya niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan berbahagia, kita sampai di halaman 63. Sebetulnya barisnya 2 baris dari bawah, tapi saya ingin biar sempurna temanya ini tentang akekah ya. Jadi kita mundur beberapa biar satu komplit temanya tentang akekah ini. Jadi halaman 63 8 baris dari bawah ya, biar lengkap dengan contoh-contohnya dan dalil-dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa yundabu ya, dan disunnahkan liman talzamuhu nafaqatu far'ihi. Udah halaman 63 baris ke-8 dari bawah. Wa yundabu, dan disunnahkan liman talzamuhu nafaqatu far'ihi, bagi orang yang wajib menafkahkan far'ihi, anaknya ya. Berarti kita orang tua ya, ayyauqa anhu, mengakikahkan. Aki-aki apa akikah? Mengakikahkan ya, diakikahin ya. Min wad'i, sejak dilahirkannya, ila bulughin, sampai masa baligh. Ini sunnah ya. Bapak-bapak punya anak atau punya cucu, ingetin anaknya. Sunnah kan kalau kita mampu, kita buat akikah buat anak kita ya, sejak dari lahir sampai baligh, itu akikah. Wahia ka dahiyatin. Sunnah akikah ini sama seperti sunnahnya berkurban, sama ya. Wala yuksaru azmun. Ini sunnah juga nih. Kalau akikah itu
tulangnya jangan dipecahin gitu. Ya, jangan dipatahin. Wa tasadduqu bimatbukhin. Nah, sunnah juga ini disedekahkannya sudah matbukh, sudah dimasak. Nah, kalau akikah bagusnya sudah dimasak matbukh gitu. Pak, jauh matbuknya sini kelihatan. Kemudian ya ba'atsuhu ilal fuqara'i. Ya. Yang sudah dimasak itu dikirim dah ke fuqara gitu. Ya. Ahabbu min nidaihim ilaiha. Itu lebih afdal, lebih baik, lebih disukai daripada kita manggil fuqara ke rumah kita. Jadi kalau udah akikah itu udah kita masukinnya rapi, kirimin dah. Begitu. Itu lebih bagus. Kalau ada rezeki lagi amplopin dah. Sedekah bagus kan ya. Wa minat tasadduqi nai'an. Ini wawunya wa ataf. Jadi ahabbu min nidaihim ilaihi wa min. Dan lebih bagus juga bersedekahnya nai'an. Lebih utama dimasak daripada mentah. Paham ya? Kalau korban kan mentah. Ya. Kalau akikah bagusnya sunnahnya udah dimasak, udah tinggal makan doang. Itu namanya ahabbu minat tasadduqi nai'an. Ya. Wa ayyadbaha sabi'a wiladatihi, disunnahkan menyembelih ya kambing laki-laki 2 ekor gitu ya, perempuan 1 ekor pada apa? Hari ke-7 daripada kelahirannya. Ya. Jadi yang afdal ayyudbaha, disembelih tuh pada hari yang ke-7. Ya. Wa yusamma fihi, kemudian sunnah juga di hari yang ke-7 itu dikasih nama. Ya. Tadi saya udah lihat buku, saya lupa. Saya punya buku judulnya Al-Asma wal Kuna wal Alqab. Tinjauan fikih lughah tapi ya. Ada di situ keterangan tentang nama, namain anak, kasih kunyah, malaqab. Baik. Wa in mata qablahu, meskipun dia meninggal sebelum 7 hari, tetap kita kasih nama. Ya. Misalnya anak kita di hari ke-5 meninggal atau ke hari ke-6 meninggal, tetap kita kasih nah. Dikubur kasih nama tuh kan. Nah ilmu nih ya buat kita aja. Oh inilah ajaran Islam begini, Nabi ngajarin begini. Jadi yang kita lakukan bukan yang ngikut-ngikutan, tapi ada dapat ilmu. Ya. Poin mata ya. Kemudian bal yusannu tasmiyatu siqtin. Nah, bahkan disunnahkan memberikan nama kepada bayi yang siktin, yang gugur. Ya. Balagha zamanana nafkhir ruhi, yang sudah dia sampai kepada ruhnya itu sudah ditiupkan. Nah, di umur berapa tuh? Ya. Bayi yang ada di kandungan ibu kita, istri kita itu ditiupkan di umur berapa? Ya, Al-Quran hanya nufikha fis-sur, ya. Keterangannya ada dalam hadis. Saya catat di hadis Bukhari Muslim, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman. Ini hadisnya, keterangannya. Sesungguhnya seseorang di antara kamu, ya,
penciptaan itu dikumpulkan di dalam perut ibunya pada 40 hari. Ya 40 hari itu. Tsumma yakunu 'alaqah. Marhaban Ustaz Sadri. Ini luar biasa nih. Syekhu masih rajin. Hubul ilm. Ini kalau kita meninggal dalam hubul ilm mati syahid ya. Jadi tsumma yakun 'alaqah. Malah sebelumnya ada jadi nutfah dulu. 40 hari itu dia nutfah. Apa tuh? Sari pati mani. Kemudian 'alaqah. Alaq itu apa? Katakanlah darah ya, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan, baru segumpal daging. Jadi 40 udah 80. Tsumma yakunu mudghatan, mithlu dzalik. Baru tsumma yursilu ilaihi malakun. Ya. Jadi 40 hari pertama saripati mani kumpul tuh. Jadi bapak-bapak tuh saya mengilustrasikannya setelah kita berhubungan itu air mani kita kan ada kan terkadang udah sampai bertahun-tahun sampai ngap-ngap ibaratnya belum punya juga keturunannya. Jadi setelah dia berhubungan itu dia jadi tuh maninya berkumpul itu 40 hari. Dari 40 hari itu jadilah darah. Berarti 40 kali 2 80. Jadi darah baru jadi daging itu. Berarti di 120 hari. Ya. Baru dah Allah utus malaikat fayunfikhi fihi ruh. Ditiupin ruh. Ya, jadi di 120 hari itu ditiupkan ruh. Artinya berarti kalau bayi sudah ada di perut kita ya, di perut ibu kita ya, kita mah kagak hamil kita ya. Udah 120 itu hitungannya sudah ada ruhnya gitu kan. Itu ibaratnya sudah boleh dikasih nama. Anak saya ada yang keberapa ya? Yang pertama keguguran, bukan yang pertama Widat, kedua keguguran, sambil lagi hajian berdua tuh, sama Widat bertiga, lagi hamil nanti saya gugur. Ketiga Ahmad, Muhammad, habis Muhammad yang keenam berarti ya. Sebelum Ziyad keguguran, belum sampai ya di dalam perut kan dikiret. Nah itu kita kasih nama, maka dikuburin tuh kasih nama. Aduh, yubal yusannu tasmiyatu siqtin balagha zamana nafkhir ruhi. Bahkan disunnahkan memberikan nama anak yang keguguran. Nah, tapi dia sudah ditiupkan ruhnya. Tapi sudah 3 bulan, 4 bulan, kan sudah ada ruhnya. Gugur. Ada orang, saya punya istri teman saya tuh lagi hamil berapa bulan deh ya. Naik motor diboncengin, jalanannya duduk gitu kan. Keguguran 6 bulan misalnya. Itu boleh dikasih nama, sunnah ya. Sekarang tentang menamakan. Wa afdalul asma'i Abdullah. Ya Allah. Nah. Dan nama-nama yang paling afdal ya kita kasih nama anak-anak kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman ya, hamba Allah yang Maha Penyayang. Nama saya Salahuddin bin Abdurrahman bin Abdul Kiram. Ya. Wala yukrahu ismu nabiyyin aw malakin, dan tidak makruh, tidak dibenci ya nama nabi atau nama malaikat. Jadi jamaah punya anak kasih Nabi Musa boleh, Ibrahim boleh, Yusuf boleh.
Atau nama malaikat Jibril, Mikail, ya. Ada kok. Saya punya teman anak itu nama malaikat ada. Ya. Oh, ketika namanya Israel, selamat di rumah ya. Pak, Israel datang. Allah. Malah katanya ini ada keterangan akhrajallahu ahla tauhid minan nar. Ada hadis nih. Allah akan mengeluarkan ahli tauhid, ya, kita yang bertauhid dari siksa api neraka. Siapa yang pertama kali? Wa awwalu man yukhriju min wafiq, katanya ismuhu ismun nabi. Yang pertama kali dikeluarkan orang yang namanya nama nabi, gitu. Baik. Bal jaa fit tasmiyati, nah, bahkan ada dalam penamaan namanya bi Muhammad. Muhammad, ya. Ini katanya fadailun aliyatun, memiliki keutamaan yang sangat tinggi, yang besar. Jadi kalau jamaah punya anak laki-laki harus ada yang namanya Muhammad, bagus. Ya. Di buku saya itu saya sebutkan itu ada hadis, orang kalau satu keluarga punya anak 3 kagak ada namanya Muhammad itu kurang berkah. Nah di sini di I'anatul Talibin ada keterangan man wulida lahu mauludun fasamahu Muhammad tabarrukan bihi kana huwa mauluduhu fil jannah. Subhanallah. Saya Muhammad Sani, Muhammad Sani. Oh, Bapak nih, Muhammad Sani. Sekarang dia memperkenalkan diri Muhammad Sani. Iya. Ada lagi berikutnya, idza samaitumul walada Muhammadan, apabila kalian menamakan anak dengan nama Muhammad, fa akrimuhu, muliakanlah dia. Wa ausau lahu fil majlis, kasih dia tempat di majlis. Wala tuqabbihu lahu wajhan, jangan dicaci wajah. Ya. Nah, saya pernah jelaskan sebelumnya ya, dalam buku saya juga itu saya sebutkan, orang memberikan nama itu ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kita ngasihnya biasanya secara irtijalan, afwiyah, spontanitas. Ada namanya Pengki. Dikasih kabar, Pak, isinya melahirkan. Dia lihat Pengki, hasilnya Pengki. Nah, spontanitas. Dari yang lihat gunung, masih gunung. Itu masih ada tuh ya di daerah Sumatera juga banyak itu. Ya. Nah, itu pertama, kasih nama dia secara spontanitas. Afwiyah irtijalan bahasa hadis. Yang kedua, kaidahnya dia kasih nama dia tafaulan. Dia pengen apa ya? Anaknya pengen cakep lah, kasihlah Yusuf. Kalau nggak cakep secara wajahnya, kalau nggak wajah secara akhlaknya, tabiatnya. Jadi, inilah kita namakan sengaja anak kita pengen jadi kayak ulama besar, Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, itu boleh. Ya. Anak saya tuh emang pendek-pendek, saya suka hurufnya dal karena saya Salahuddin. Istri saya Darratul Laila dal. Maka Widad, Ahmad, Muhammad, Ziyad dalam semuanya. Kata kakeknya itu namanya Widad apa? Apa kepanjangannya? Segitu doang mau Widad depannya. Widad apa panjang? Itu yang sekarang Pangdam begini, Pasirwangi kan nama tempat kita, kemasukan kita di jenderal itu nama dengan itu ada ini Pangdam. Ahmad, udah saya hanya tapalnya emang niatnya ke Nabi.
Boleh Muhammad Al-Ghazali bisa kan, Ahmad Syafi'i, misal Ahmad Syafi'i, Ahmad Mursidi, Kiai Mursidi kan. Boleh itu, namanya itu tafaulan, kita niatkan semoga anak kita jadi kayak ulama. Ya. Namanya ismun alal musamma, namanya sesuai. Ya. Taib. Nih saya tambah-tambahnya biar ini aja, biar saya niatin selesai tentang ini. Kemudian jadi ya, memberikan nama dengan nama Muhammad itu punya keutamaan yang besar, ya, begitu. Wa yahrumu tasmiyatu bimalikil muluki, dan diharamkan atau tidak boleh memberikan nama dengan nama raja diraja. Raja diraja, karena raja diraja hanya Allah saja, ya. Kagak boleh juga wa qadil qudat, hakimnya para hakim. Hakim itu Allah doang, tidak satu, ya. Wa hakimil hukama, penguasa, nggak boleh juga, ya. Wa kada abdun nabi, demikian juga haram memberikan nama kepada anak-anak kita dengan abdun nabi, hambanya nabi, nggak boleh. Tapi boleh di Abdullah, boleh, Abdurrahman, Abdul Razak, ya. Wajarullah, nggak boleh juga tetangganya Allah. Ya, ini biar paham terus. Wah, saya namain biar pakai bahasa Arab. Aduh, musuh Allah. Jangan serem. Pada ya, habis nama pindah, namanya tak, ya. Dan namanya dari yang tadi saya sebutkan ada asma, ada kunya, ya. Wa takanni bi Abil Qasim, kagak boleh juga kita mengkunyahkan dengan istilah Abil Qasim. Karena Abil Qasim itu hanya punya nabi doang. Nabi punya anak kan Qasim, maka disebut bapaknya Qasim. Saya Salahuddin punya anak Ahmad, boleh Abu Ahmad. Pak Sami punya anak lelaki, siapa namanya? Oh ini, boleh Abu Pais. Namanya kunyah. Ini dalam Islam ada dulu, ya. Abu Naum. Bang Sobi punya anak siapa laki-laki? Hah? Fatani, Abul Fatan, boleh. Itu namanya kunyah. Abdul Butun, tukang makan. Nah itu kunyah, nanti sama ada beda anak kunyah dengan lakob, ya. Kunyah ini maksudnya ini penghormatan. Tapi kalau dilarikan dia Abul Butun, tukang makan, atau penghinaan. Gitu ya. Ini biar paham. Nah, ini ada hadisnya. Saya catat di sini, ya. Jadi memang larang dalam kitab adab disebutkan larangan mengkunyahkan dengan Abi Qasim. Kenapa? Ada suatu ketika cerita nada rajulan bil Baqi. Suatu ketika Nabi di Baqi. Ada orang lain juga di Baqi. Ada orang lain lagi manggil, ya. Manggil Baqi itu di Madinah, ya, dekat kuburan Baqi itu. Ya Abul Qasim. Abul Qasim, karena Nabi juga di daerah situ, Nabi merasa Abul Qasim kan. Nabi faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung noleh. Karena pikir Nabi yang dipanggil. Faqala dia menoleh kan. Faqala ya Rasulullah inni lam anika. Kata orang yang manggil, wahai Rasulullah, saya tidak memberikan kunyah kepada Anda, gitu. Artinya saya tidak manggil Anda, gitu. Innama da'utu fulanan, tapi saya manggil dia si nih. Kayak ini saya kejadian kemarin sama Haji.
Muslim pakai JIM. Ah. Adik saya Muslimah pakai JIM berdua pakai JIM nang dua-duanya. Iya. Dua-duanya adik saya dua-duanya. Ada cerita adanya Pak Ustadz Haji Im, anaknya Kong Darip Haji Im juga. Pas lagi ketemu bareng dipanggil dulu nengok. Adik saya udah haji juga. Bukan Muslimah pakai JIM. Iya, pakai JIM. Haji Im kalau Haji Im dan Haji Im laki-laki ya. Dua-duanya nengok. Iya. Ini punya adik perempuan di Haji Im. Ada lelaki anaknya Kong Darip Haji Im juga. Dipanggil Haji Im, dua-duanya nengok. Nah kayak gini nih sama. Jadi ada seseorang manggil orang lain dengan kunyahnya Abdul Qasim. Nabi merasa Abdul Qasim kan Nabi nengok. Pas Nabi nengok, maaf ya Rasulullah bukan kamu yang saya panggil. Nah, apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasammu bismi wala takunni bikunyati. Silakan kamu boleh menamakan anak-anakmu dengan namaku, Muhammad boleh. Ya. Tapi jangan kau kunyakan dengan kunyah aku Abu Qasim. Ya. Kalau nama kita Muhammad boleh. Kita tapawulan pengen punya anak seperti Nabi. Ini lagi juga ada anak Haji Hasan, ada Haji Hasan, ada saya, ada juga Haji Hasan kaya, ada juga ada Hasan kaya, ada kaya di sini, Hasan kaya, Haji Hasan juga ada di sini. Iya. Gitu ya. Ini makanya sengaja biar dijelaskan deh. Iya, nggak boleh Haji Hasan aja. Oke. Wa takanni bi Abi Qasim. Ya. Dilarang juga berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Kalau enggak punya anak boleh Abu Abdullah, boleh Abu Zakaria, boleh ya. Nabi Zakaria riwayatnya enggak punya anak. Wa sunnah ayyuhlaqa ra'sahu. Kemudian nih di hari yang ketujuh juga disunnahkan memotong rambutnya. Ya. Gundulin rambutnya. Walau unsa, meskipun dia anak perempuan, sama tuh. Anak kita di hari ketujuh kita cukur rambutnya. Baik laki-laki atau perempuan fisabi'i di hari yang ke-7. Jadi di hari yang ke-7 banyak mas sunnah-sunnah itu. Maka kalau kita lihat angka 7 itu berkah. Ya, nilai itu di atas 7 naik bagus, ke bawah jelek. Langit 7 langit. Tawaf 7. Sa'i 7. Ya. Kagak boleh punya istri 7. Ketawa kaki. Hai, udah ada kebanyakan cerita ntar. Wa sunna ayyuhlaqa ra'sahu, disunnahkan ya menggunting atau memotong atau mencukur rambutnya. Walau unsa, meskipun anak perempuan, fisabi di umur yang ke-7. Kemudian sunnahnya lagi wa yutasaddaqu bi zinatihi dzahaban aw fiddah. Lalu rambutnya tadi itu disedekahkan, ditimbang ya dengan emas atau dengan perak. Ditimbang di rambutnya. Oh, ada kalau rambut mah jarang setengah kilo ya. Jarang anak kecil ya. Paling beberapa gram dong ya. Timbang misalnya ada 15 gram. Udah mau apa? Kalau yang uangnya banyak kan emas. Nah, ini emas berapa dikalikan nih. Iya, sekarang emas segram 2 juta ya. Perak mungkin setengahnya gitu ya. Nah, ini amal ini nih, bukan jadi ilmu doang, sunnah. Wa ayyu adzana, ini paling penting lagi. Dan mengazankan wa yuqra'a, dan membacakan suratul Ikhlas, ya diazankan, dibacakan surat Al-Ikhlas. Apa tuh Al-Ikhlas? Qul hu wa ayatu, dan ayat ini nih, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya bapak-bapak, pas istri kita sudah melahirkan kan, kita suami dipanggil, kemana bapaknya nih? Ya, azan indah sebelah kanannya.
komatin sebelah kirinya. Lalu baca kulhu tuh, bacain kulhu, ya. Lalu baca ini, wa inni u'idzuha bika, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu ya Allah untuk dia dan seluruh turunan-turunannya daripada gangguan setan yang terkutuk. Di situ berebutan itu kan, berebutan. Kalau kita kagak azanin, setan juga masuk. Nah, maka di situ berebutan. Nah, dari kias inilah juga kita datang ke dunia ini diazankan. Ketika kita pengen keluar dari dunia ini, dikuburkan diazankan. Di sini orang yang ada yang tanya, itu kagak ada hadisnya tuh, memang gak ada hadisnya. Diazankan di kuburan, tapi dikiaskan ke sini. Ya. Nah, saya tambah keterangannya. Kenapa begitu? Karena kalau kagak diazankan, ya, itu berbarengan nanti ada korinahnya tuh, ada jin yang ngikutin tuh. Maka Nabi adzana fi udhuni Sayyidina Husain hina waladathu Fatimatun radhiyallahu anha. Fatimatu radhiyallahu anha. Nabi mengazankan di telinganya Sayyidina Husain, ya. Husain bin Ali, ya, putranya. Itu apa? Waliyakuna i'lamuhu bitauhid. Nah, itu menjadi alamat tanda tauhid tuh. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jangan berlahir langsung di dangdut, ya. Musik dangdut, jazz, ya. Ya. Baik. Kenapa? Awwalu ma yaqra'u sami'ahu hina qurbi idan. Jadi pertama kali yang didengar oleh kupingnya adalah kalimat tauhid, ya. Jangan yang lain-lainnya. Kama yulaqqan. Nah, ini di sini disebutkan karena di I'anatul Talib ini jadi dalil nih. Kalau orang yang bukan pesantren enggak ngaji ini emang susah. Enggak terima tuh. Enggak ada hadisnya. Emang enggak ada hadisnya, enggak ada. Tapi ini kama yulaqqanu 'inda khurujihi minad dunya, ya. Sebagaimana ditalkinkan ketika keluarnya dia dari dunia, artinya ketika meninggal dunia, ya. Juga hikmahnya apa di situ? Tardu syaitanu anhu, mengusir setan. Di hadis mana kita pernah baca, ya? Setelah jelasin di saat anak kita lahir itu berebutan tuh antara jin sama malaikat masuk. Ada nanti yang nongkrong di dalam kuping ini, bagian dalam ini ada batinnya kuping itu. Ada orang yang suka dipanggil kagak dengar. Azan tiap hari dengar azan. Ada. Nggak pernah tergerak ke masjid, karena udah ditutup ini, ya. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian dibacakan Al-Ikhlas, ya. Di sunnah dibacakan surah Al-Ikhlas, sebagaimana hadis dibacakan di telinga yang dilahirkan surat Al-Ikhlas sebelah kanannya, ya. Kemudian juga ada keterangan dari Syekh Ad-Dairabi Al-Kabir, Dairabi Al-Kabir biasanya lakabnya. Annahu yusanna ayyukra fi udhun maulid al-yumna. Boleh juga, Bapak-bapak, ini ilmu, ya. Di telinga yang kanan menurut Syekh Ad-Dairabil Kabir dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, ini jadi ilmu. Ya, maksudnya apa? Ketika kita dapat nikmat itu kita enggak boleh bengong, girang doang maksudnya. Tapi ini jalan ini sunnah-sunnah ini. Ya, diazanin, dikomatin, baca Al-Ikhlas, baca inna anzalna itu. Kenapa? Li'anna man fa'ala bihi dzalika lam yuqaddirallahu alaihi zinatul umri. Tuh, salah satu hikmahnya. Orang yang melakukan itu, maka Allah tidak akan mentakdirkan kepadanya zina sepanjang umurnya. Berarti kita sejak anak kita lahir sudah jaga anak kita tuh. Gitu. Tapi kalau melihat ini
sejak kita memilih istri kita di awal. Inna fi nutfikum dassas. Sesungguhnya pada air mani kamu yang masuk ke dalam itu dasus. Nah, sebelum kita nikah, bagusnya istri kita jangan disentuh sama sekali. Ya, jangan ikutin lagu-lagu barat, pacaran dulu. Anak-anak muda, aki-aki semua nih. Tapi ini di YouTube nanti dengar sama anak muda nih. Haram pacaran itu haram. Ya. Islam ada ta'aruf anak-anak. Ya. Kalau pengen membangun rumah tangga Islami, jaga. Makanya sebelum nikah ada yang namanya taubat. Tazkiyatun nufus. Ya, biar kita nanti ketemu bangun rumah tangga yang kuat, rumah tangga Islami. Gitu ya. Kemudian disunahkan juga baca ayat ini nih. Tadi wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Pemahamannya gini, ya Allah, tolong jaga anak ini ya Allah gitu. Dan seluruh keturunannya ya Allah gitu. Ya. Jamaah. Hah? Ayat itu. Kemudian bita'nitsid dhamiri. Nah, itu dhamirnya memang pakai wa'idzuha. Ini kan ceritanya ketika ya tentang Siti Maryam kan gitu. Ketika dikaruniai anak, lalu dia doa agar minta dijaga, dipelihara. Baik anaknya laki-laki ke perempuan ke, tetap dhamirnya wa inni u'idzuha, jangan diganti. Wah, anaknya laki-laki. Wa inni u'idzuhu bika, enggak. Ya. Paham? Oke. Walau fi dzakar, meskipun anaknya laki-laki. Fi udhunihil yumna, di telinganya yang kanan. Wa yuqama fil yusra, dan dikomatkan di kuping kiri. Begini ini ya. Salah ini. Akibal wadi, setelah melahirkan. Saya ke gambar dulu. Anak saya Widat pertama kelahiran di Mesir tuh, di rumah sakit Mesir Wasudan. Karena udah pecah ketubannya. Asalnya kita mutabaahnya, periksanya jauh di Nuzha masalah. Pas mau berangkat naik taksi, udah pecah duluan ketubannya. Atau teman saya almarhum tuh Bapak Dr. Habibi, Ustaz kita bawa yang dekat aja. Memang kita udah siap semuanya kan di mobil. Baru masuk mau rumah sakit, udah selesai tuh, nggak sampai berapa menit. Aina khudumuhu, mana pakaiannya tuh? Saya kasih tuh. Habis itu langsung kita bisa ngelihat Widat. Terus saya azanin. Nah, kalau kita nggak punya ilmu ini bahaya, ya kan? Setiap orang, makanya ngaji itu penting, bapak-bapak. Ngaji mah nanti buat kau udah tua, enggak, nih anak muda nih belum tahu kami. Apalagi masih produktif punya anak terus. Ya, ingat amalin ini, amalan bagus. Ya. Taib. Wa yuhannikahu rajulun. Ya. Dan baiknya ditahnik. Nah, bagus tahnik itu. Tahnik itu nih dikasih korma yang lembut, bagusnya ajwa lah biasa aja tuh. Ya, ajwa itu kan di taman, katakanlah korma Nabi ditanam oleh Nabi. Yang lembut atau yang masih basah ditaruh di sini. Nah, lak-lakan langit. Nah, itu hikmahnya biar nanti mulutnya ngomong bagus-bagus, cakep gitu. Yang ngomong jelek-jelek, salah satu. Ada yang mengatakan dia langsung ditarbiyah sama Nabi. Nah, namanya ayuhan nikah, ditahnik. Rajulun, oleh seseorang yang soleh. Bagusnya bawa dong ke kiai, tolong dong ya. Kalau kita 7 hari undang acara, ditahnik, kasih nama, dicukur, ditimbang, ya, potong kambing, kemudian ditahnik. Ya, apa tuh? Rajulun
famra'atun. Ya, boleh laki-laki yang kita panggil ulama, boleh juga imra'ah, siapa aja, orang soleh tabinya, min al khair, ada ustazah, alimah, boleh undang ya. Bitamrin dengan tamr ya. Kohulwin lam tamassahun naru, artinya korma yang masih lembut ya, yang belum dimasak oleh api. Hina yuladu, ketika lahir, wa yuqra'u indaha, dan dibacakan di sisinya, wa hiya tutlaqu ayatul kursi. Boleh juga dibacakan ketika lahir ayat kursi. Wa inna rabbakumullahu, dan surah Al-A'raf ya. Kemudian wal muawwidatan, ini kalau bisa nanti disusun salmin ya. Jadi panduan ya untuk ketika anak kita lahir ya, jadi punya pegangan. Bisa ketik ya. Jadi ilmu kan berbagi. Wal muawwidatan wal iktsaru min du'ail karbi, dan perbanyak membaca doa terhindar daripada karb, daripada kesulitan, kesedihan ya. Kita semua kan pasti bapaknya, kakeknya, engkongnya berharap bukan hanya ini anak lahir, bukan hanya istrinya melahirkan selamat, anaknya selamat, bukan hanya itu kan. Tapi kita apa? Kita pengen anak kita lahir selamat dan sempurna. Ada orang lahir gak sempurna kan? Ya, semua keinginan orang tua, ya suami, anaknya lahir selamat, sehat dan sempurna. Kadang-kadang dia bisa tercetak, dia kan saya lipat ke saya ada cakap begini, suami udah dia orang tahu dia jalan-jalan juga monyet. Oh iya. Iya. Benar, itu juga ada juga kejadian ya. Istrinya lagi hamil. Dia udah mau melahirkan, jalan-jalan tuh kaget lihat monyet. Ya akhirnya anaknya tuh suka kayak gitu. Ya. Ada yang suka motong kambing ya, karena bawa lehernya itu. Iya. Benar, banyak kejadian katanya gitu ya. Makanya ketika memotong atau teman-teman ingat hati-hati, kita lagi nunggu anak yang lahir itu. Baik ya. Wal muawwidatan, ya habis ayat kursi, kemudian inna rabbakum al-imran ayat 54, lalu sambung lagi baca muawwidatan, falak sama nas. Lalu banyak berdoa dah ya, agar terhindar daripada yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Qala syekhuna, guru kami berkata, amma qira'atu suratil an'am ila, adapun membaca surat Al-An'am sampai ayat rot biwala yabisin illa fi kitabim mubin ya, yauma ya'uqa 'anil maulud, ketika kita akikahkan, famin mubtada'atil awam, itu merupakan hal-hal yang bersifat bid'ah orang-orang awam dan yang jahlah, yang bodoh ya, sehingga perlu baca itu. Fayam bagi al-inkifafu anha, sepatutnya kita hindari, gak usah baca itu. Wa tahdhirun nas minha, dan kita ingetin manusia jangan melakukan itu, ma'am karena yang sebisanya. Ya jadi cukup tadi kalau mau kelahirannya kita baca ayat kursi ya, muawwidatan, doa. Ya kalau kita misalnya begini nggak bisa tahlilan boleh lah ya, tahlilan, maulid boleh ya, semuanya bentuk doa. Doa Anda. Gitu ya. Far'un yusannu likulli ahadi ad-dihan. Ya. Ini sekarang cabangnya namanya.
Saya pengen tadinya biar temanya khusus tentang akikah aja. Ada pertanyaan enggak sebelumnya? Hah? Baik, masih lama waktunya? 6 menit lagi. Ya, saya jawab aja ya, silakan. Biar temanya khusus hari ini tentang akikah. Ya. Bapak, kalau umpamanya seandainya seperti bapaknya atau ayahnya itu pas lagi halangan keluar diwakili untuk mengazani atau itu gimana? Boleh, Yang penting kan boleh. Yang mengazankan ya kalau ada ya bapaknya, banyak. Kalau kagak ya bapaknya bisa azan, gimana azan? Adanya bisa, pamannya. Saya diajar dari ibunya. Dari ibunya itu seperti apa? anak orang tuanya lagi Boleh. Pertanyaannya kalau pas lagi melahirkan bapaknya kagak ada, lagi kerja luar kota, ya boleh pamannya, saudaranya. Ibunya diajar jangan anaknya. Apa? nama nggak ada kesehatan. Oh, nah, Ada tadi. dulu pernah kita bahas di mana kita kalau pas hajian tuh ya, hajian, ternyata Nabi juga melakukan itu. Nabi ada jamaah kita namanya jelek misalnya, boleh tuh kita ganti dengan nama yang Islami. Kebetulan namanya menjelek. Saya pernah nyampein ya, ada 3 faktor. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh. Artinya mengganti nama itu. Ketika emang namanya jelek, nama yang kita dilarang, boleh kita ganti. Ada nama Ayu. Ayu kan bagus nama Nabi, tapi kena selama dia lebih badannya tidak bisa kan. Ya, ganti nama lain. Ya, makanya pertanyaan tadi apakah nama itu terkadang berberat buat ini? Memang juga ada pengaruhnya. Ada orang kasih namanya banyak banget tuh, dia terasa berat, sakit terus. Akhirnya mungkin dia kurang tepat ya. Pas ganti nama yang diganti, pertumbuhannya bagus tuh. Ada yang nama itu sakit aja dulu, karena nama hidup dulu. Nggak selamat doang hidup sehat. Iya. Pengaruh juga dari badan dulu, dari panggilan pengaruh. Ada namanya hidup. Nah itu coba itu. Selamat kan? Selamat sehat ya. Tapi ketika namanya udah bagus, udah namanya katakanlah kagak punya mana jelek, kita nggak ganti nggak apa-apa. Tanya di sunnah apa dianjurkan. Tapi ketika namanya jelek wajib diganti, Nabi ganti Nabi. Kamu orang ini karena ini. Nah, saya kalau bimbing haji gitu suka tuh. Pas saya itu kumpulin semuanya acara. Nah, ini namanya ini. Tadi ayat ini juga ya kalau saya ini kalau akikah itu biasanya baju diputer tuh. Satu baca doanya. Iya. Iya. Kalau lengkap itu baca semua tuh yang lengkapnya. Kadang-kadang orang kan cuma tahu apa baca apa. Nah kan sekarang jadi kita tahu kalau lagi acara akikahan itu anak sembari dibawa diputerin ya kan mau dicukur kan, itu lagi boleh kita baca itu. Kalau Sayyidina Hasan al-Basri kan didoakan, Sayyidina Umar, lagi sahabat lain, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, boleh juga. Ya Allah, beri dia pemahaman kepada agama. Ya. Artinya doa yang baik-baik boleh. Ini pertama paling penting. Kenapa? Dia terjaga daripada godaan syaitan. Ya Allah, lindungilah dia ya dan seluruh keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Lalu doain dah boleh. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, macam-macam.
Ya. Sofian bersih ya. Oke ya, kita tutup baca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Jadi ilmu untuk kita semuanya diamalkan. Ini adalah bagian sunnah atau tariqah katakanlah, metode Nabi ya, membimbing umatnya. Begini nih cara kita kalau Allah kasih karuniai anak ya, agar anak kita selamat terus menjadi buah hati kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab Fathil Mu'in farzuqhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak berarti dari sini ya, kalau ada orang namanya Muhammad, ingatnya ke Nabi, jangan jangan dicaci. Sammu auladukum Muhammadan wala tul'inuha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.